Shalom adik-adik. Ketemu lagi dengan kita Kak Samuel dan Kak Lydia. Oke, hari ini kita akan mulai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan lebih semangat lagi dari minggu kemarin. Tapi sebelum itu mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa untuk ibadah streaming kita hari ini. Kak Lydia silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhanlah Bapa kami dalam surga. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu berbicara di tengah-tengah kami Tuhan. Urapi kami pribadi lewat pribadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Oke, adik-adik yang di rumah, ayo Kak Samuel ajak untuk bangkit berdiri. Udah berdiri semua? Belum kayaknya Kak. Coba ulang lagi Kak. Adik-adik semua ayo bangkit berdiri. Udah nih, Kak Samuel percaya sama kalian. Kalian semua sudah bangkit berdiri ya. Yang belum masih duduk pantatnya bisul. Ih, takut. Oke adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu yang bikin kita keringetan lagi. Yang bikin kita semangat lagi. Betul sekali dia. Ayo. Musik. Ikuti Kak Samuel. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. A, aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Ayo kita nyanyikan lagu ini dari awal lagi. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. A, aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. A, aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tapi kayaknya kurang semangat nih Kak. Kayaknya lagu baru atau lagu udah lama baru dinyanyiin ya Kak? Ini lagu dari Kak Samuel, masih orok. Masih orok ya. Ya jadi adik-adik di rumah pasti kakak yakin gak tahu lagunya. Jangankan adik-adik, kakak aja baru tahu dari Kak Samuel. Yaudah adik-adik mau belajar lagi atau? Kita pakai lagu yang sudah ada saja yang adik-adik pasti tahu liriknya. Oke adik-adik, kita akan menari buat Tuhan Yesus. Udah tahu kan kalau menari berarti lagunya apa? Bila Roh Allah ada. Oh iya. Ayo adik-adik di rumah menari untuk Tuhan. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku
kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik udah menari untuk Tuhan. Sekarang kita mau apa? Mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau menyiapkan hati kita mau menyembah Tuhan, kita angkat pujian. Selidiki aku, benar Tuhan, selidiki hati kami, setiap hati kami anak-anak-Mu Tuhan. Apa kami benar mencintai-Mu Tuhan? Kami mau belajar Tuhan dari masa kecil kami Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Amin. Adik-adik di rumah, sikap sungguh-sungguh kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian, selidiki aku. Lihat hatiku, amin Tuhan. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Ku lihat
Kami mau berjuang Tuhan, kami mau Tuhan Engkau menyelidiki hati setiap hati kami Tuhan. Apakah kami benar-benar mencintai-Mu Tuhan? Apakah kami benar-benar takut kepadamu Tuhan? Tuhan, urapi kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami sebentar lagi Tuhan akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini tidak berlalu sia-sia Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo anak-anak semua, kali ini kita akan belajar tentang menu sambil taat akan Tuhan. Lalu masih ingat kan apa yang Kak Christian bawakan? Nah, kali ini kalian akan melihat apa ini? Wah, pasti udah tahu ya. Ada yang udah tahu. Shh, jangan bilang-bilang dulu ya, biar seru. Nah, satu kali Yosua, seperti di Yosua pasal 6 ayat 10 sampai 15. Ceritanya ini Yosua ya. Saya Yosua. Saya harus memimpin pasukan perang. Tapi Tuhan bilang jangan pakai senjata. Pakai apa ya? Tidak pakai senjata. Terus pakai apa? Nah, kalian tahu pada saat itu mereka mempunyai yang namanya sangkakala. Seperti trompet, ya. Kalian lihat ini ini binatang, lalu di sini ditiup. Tapi tidak sembarangan yang boleh tiup, hanya boleh imam. Nah, kala itu Yosua bilang gini, hai para imam, kemari. Mari kita berkumpul. Baik, Pak Yosua, semuanya ini imam ya. Tembok Yeriko itu tebal sekali. Wah, pakai dinamit aja tidak bisa hancur. Nah, apalagi ini Tuhan bilang jangan pakai senjata. Urut saja, ingat, taat saja. Yosua bilang tidak pakai senjata. Baik, Pak Yosua, dan ayo semua berbaris. Nah, ini berbaris ya. Kalian lihat, imamnya ada 7. Tapi karena ibu tangannya tidak cukup, jadi ini ya. Jadi dia berbaris. Shhh, berbarisnya harus perlahan-lahan. Oke? Tidak boleh ribut. Nah, berbaris, terus sampai ke belakang, mengitari berapa kali? 1 kali saja. Setelah itu istirahat. Kalian tahu, mungkin di sini ada penjaga-penjaga di Yeriko. Mereka akan bilang, "Hei, orang Israel, ngapain kamu? Ih, nggak ada kerjaan ya, keliling-keliling ya, pakai bawa trompet lagi, mau ngapain tuh?" Pasti dia mungkin ada diejek, lalu dihina, tapi mereka ingat pemimpin Yosua bilang, tidak boleh berkata apa-apa, diam saja. Baik, diam saja. Mereka keliling 1 kali ya, kalian ingetin ya, 1, lalu besoknya keliling lagi. Keliling lagi. Sekali. Lalu istirahat. Kamu pikir selama jalan itu tidak ada apa-apa? Kali ini para tentara di Yeriko mungkin lebih kejam ya. Mungkin wah, ini ada tentara jalan-jalan. Ngapain itu? Ayo kita kasih tomat busuk. Wah,
Apakah dia boleh lihat? Weh, awas ya, boleh begitu? Kata Pak Yosua, tidak boleh, harus diam. Baik, berapa tadi? 2 kali. Ya, 2 kali. Nah, sekarang yang ke-3 kali. Mungkin dia malam-malam bilang, Pak Yosua, dalam hati. Aduh, aku diejek, terus mereka diejek, dihina, ditertawakan 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Stop dulu sampai 6 kali. Mungkin ya, mereka bilang dengan Pak Yosua, Pak Yosua, saya tidak tahan lagi. Tidak ada apa-apa. Tidak ada kejadian apa-apa. Saya berhenti. Mereka bilang begitu para imam? Tidak. Mereka terus. Nah, 1 kali setelah 6 hari, Yosua mengadakan rapat. Kali ini semua pasukan, para imam, kali ini kalian harus berkeliling bukan hanya 1 kali. Tapi berapa? Ada yang tahu? 5? Bukan. 6? Bukan. 7 kali. Tapi yang ke-7 kalian harus berteriak sekeras-kerasnya. Mengerti? Baik Pak Yosua, kami mengerti. Oke, besok pagi kita akan berkeliling 7 kali. Setelah hitungan ke-7, kalian harus bersorak. Mengerti? Laksanakan. Kali ini mau apal mereka. Ya? Kali ini jangan berbusuk, jangan hanya tomat busuk. Kita beri yang lebih kejam. Wah, siap-siap mental ini para imam Israel. Tapi kalian tahu, ketaatan mengalahkan semua ego mereka. Tetap taat. Kali ini kita akan selama 6 kali. Yang baik. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah hitungan ke-6 yang ke-7, mereka di tengah-tengah. Dan mereka meniup sangkakala. Ya, meniup dengan suara kencang. Wah, kalian tahu suaranya itu nggak pernah ada suara yang sekeras itu ya. Sekalipun pakai mikrofon 1000 biji. Nah, tidak ada yang keras seperti itu. Apa yang terjadi dengan tembok Yeriko? Runtuh. Runtuh. Runtuh temboknya semua. Ibu kasih lihat yang selanjutnya ya. Lihat, ini temboknya ini runtuh. Mereka berteriak,
Paparapapa. Tadi kalian tahu mereka sambil berkeliling, mereka membawa tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu seperti gambar ini, ya, gambar ini. Oke. Lalu tembok Yeriko ini runtuh, 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 terus. Wah, sampai rata dengan tanah. Oh, lihat mereka bersorak. Apakah pakai senjata? Tidak. Apakah mereka bersungut-sungut karena hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 tidak terjadi apa-apa? Tidak. Apakah mereka bersungut-sungut pada hari yang ke-7, mereka harus berkeliling 7 kali? Ingat, 7 kali, bukan 1, 2, 3. Mungkin 1, 2, 3 itu cemoohan, ledekan, hinaan, makin menjadi-jadi. Tapi pada saatnya semua ini runtuh, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Mereka hanya, Tuhan Maha Besar. Kalian tahu siapa yang diselamatkan? Masih ingat nggak cerita yang kemarin? Rahab diselamatkan, ya, karena ada merah itu. Nah, Ibu akan bacakan ayat dari Yosua. Coba buka Yosua 6 ayat 10 sampai ayat 15. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun. Janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah. Maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja, kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Ingat, sekali diam. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan, maka berjalanlah juga mereka ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala. Sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan penutup mengikat tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu dan seterusnya. Ya, sampai hari ke-7 Tuhan bilang kali ini tiup sekeras-kerasnya, lalu kota itu roboh, bukan dengan pedang, bukan dengan bom, tapi dengan pujian. Kota itu roboh. Iya, roboh. Nah, ingat, menunggu dengan taat. Oke, menunggu dengan taat hingga waktu Tuhan tiba, kalian akan menerima hadiah yang besar. Siapa di sini yang suka hadiah yang besar? Pasti semua suka, ya. Siapa di sini yang dapat kejutan yang luar biasa? Pasti suka. Tapi tidak semerta-merta langsung dapat. Kalian harus menunggu waktu Tuhan dan taat. Mungkin dalam saat menunggu kalian mendapatkan cemoohan atau ejekan. Jangan khawatir, karena Tuhan berpihak kepada orang yang taat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Terima kasih kami boleh belajar tentang menunggu dengan taat dalam kisah Yosua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Nah, gimana tadi firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Tante Elizabeth? Pasti adik-adik semuanya di rumah disemangati oleh firman Tuhan yang dibawakan. Diberkati oleh firman Tuhan. Nah, sekarang kita sudah selesai. Mari kita seperti biasa adik-adik lipat tangannya dan tutup matanya. Kita akan berdoa Bapa kami. Ayo ikutin kakak berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.